A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memulai buka kitab tafsir surat Yasinnya Hamami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah saya dan antum semuanya, anak-anakku sekalian, sekarang kita tetap masih diberi oleh Allah rahmat dan nikmat yang sangat banyak sekali, sehingga kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, tatap muka dalam rangka pengajian, mengaji kitab, yaitu kitab tafsir Yasin atau tafsir Hamami. Semoga dan mudah-mudahan kita semuanya tetap masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan nikmatnya serta hidayahnya terkucur kepada kita semuanya, sehingga kita semua sehat selamat dan kita semuanya dalam keadaan kuat iman Islam serta masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita semua minad dhulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita dibawa ke alam yang terang benderang, yang disinari oleh nur iman dan Islam. Serta semoga kita semuanya sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau, serta barakahnya syafaat beliau kita bisa selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Nanti di akhir zaman ikut Rasulullah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian kita memulai kitab ini. Mari bersama-sama, sebelumnya kita sama-sama membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Semoga dan mudah-mudahan kita khususkan kepada musannif atau pengarang kitab tafsir surat Yasin ini, yaitu Syekh Hamami Zada. Semoga dan mudah-mudahan barokahnya Fatihah beliau senang dan mendapatkan nikmat dari Allah serta selamat sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semuanya sama-sama mendapat kemanfaatan dari kitab ini sehingga dapat ilmu yang bermanfaat, jadi perantara keselamatan kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 Allahumma amin. Bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa amaddana bi asrarihi
وأعاد علينا من بركاته ونفعنا بعلومه وأفهمنا بتأليفه آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka semua kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu apapun kita harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali hal-hal tertentu tidak diawali dengan bismillah, hal-hal yang tidak baik. Kemudian Yasin, ya Yasin. Kalau di dalam tafsir Jalalain maknanya Yasin ini Allahu a'lam bimuradihi bihi lagi. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakimi, yang menghukumi, ada yang memberi makna yang bijaksana. Innaka, sesungguhnya kamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad itu laminal mursalina, tetap atau pasti dari setengah daripada beberapa utusan. Hadis suratu, adapun inilah surat itu makkiyatun, diturunkan di Mekah. Wasababu nuzuliha, dan adapun sebab turunnya hadis surah itu annal kuffara, bahwasanya beberapa orang kafir itu qalu berkata, siapa mereka kafir, innal kufar, maksudnya di depannya ini inna Muhammadan, bahwa inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya Muhammad, katanya orang kafir ini, itu laisa, tidaklah siapa Muhammad, atau bukanlah siapa Muhammad itu binabiyin, tetap seorang nabi, katanya orang-orang kufar Quraisy. Wala mursalin, dan bukan seorang utusan. Bal, bahkan huwa, adapun Muhammad itu yatimu Abi Talibin, sebagai anak yatimnya Abu Talib. Wa ma dhahaba, dan tidak pergi siapa Muhammad ilal maktabi, ke pendidikan maksudnya. Wa ma ta'allama, dan tidak belajar siapa Muhammad al-ilma, akan ilmu, minal muallimi, kepada guru. Fa kaifa, maka bagaimana, yasiru, jadi siapa Muhammad itu nabiyan, seorang nabi. Fakana, maka ada siapa al-kufaru, beberapa orang kafir itu musirrina, tetap menetapi siapa mereka kafir, fi ingkarihim, di dalam ingkarnya mereka kufar. Faradda, maka menolak siapa Allah Ta'ala qaulal kufari, akan perkataannya beberapa orang kafir. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah hadis surat, akan inilah surat. Wa hadihi, wa syahida, dan menyaksikan siapa Allah bidatihi, dengan datnya Allah Al-Jalili, yang maha agung, ala risalatihi, atas terutusnya Nabi Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabiannya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammadu, in ankara al-kuffara risalataka fala taghtamma bidzalika. Ana ashhadu
innaka laminal mursalin. Fala kemal kana. Faqala, maka berfirman siapa Allah? Allah siapa Allah Ta'ala? Ya Muhammadu, wahai Muhammad. In angkara, jika pada ingkar siapa al-kufaru, beberapa kafir, risalah akan kerasulanmu, fala taghtamma, maka jangan susah kamu bidzalika, dengan sebab demikian itu. In angkar al-kufar, ana adapun saya, adapun kami itu, asyhadu menyaksikan siapa aku, siapa saya, innaka sesungguhnya kamu Muhammad itu, laminal mursalina, pasti daripada beberapa utusan. Falamma kanat maqtara, maka setelah ada apa hadis suratu, inilah surat, dalatan itu menunjukkan, wa syahidatan dan menyaksikan, ala risalatihi atas kerasulannya Nabi Muhammad. Fala jarama, maka tidak ragu-ragu maksudnya. Anna, bahwasanya hadis surah itu syarat jadi apa di surat itu, qalbal Qur'an, jadi hatinya Al-Quran, kama sebagaimana sesuatu, qala bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Nah, ini keterangannya sekarang. Dengar Yasin. Nah, Yasin ini salah satu surat daripada Al-Qur'anul Karim, yang artinya di sini nanti akan dijelaskan di bawah, insyaallah akan dijelaskan, namun di dalam tafsir Jalalain wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang mengetahui maknanya, artinya surat Yasin. Wal Qur'ani, dan Al-Qur'an Hakim yang menghukumi. Jadi sumber hukum yang nomor satu, sumber hukum itulah Al-Quran. Setelah Al-Quran baru hadis. Kemudian lagi ada ijma', ada qiyas. Ini sumber hukum Islam. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad itu laminal mursalina, pasti dari utusan. Katanya Allah Subhanahu wa taala, cakna Allah Subhanahu wa taala, bakna Muhammad pasti daripada utusan. Kamu Muhammad jelas daripada utusan, pasti dari utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kenapa Allah sampai berfirman demikian? Kenapa Allah sampai berfirman demikian? Sampai innaka laminal mursalin, diperjelas oleh Allah. Inna di sini inna littaqid, memperkuat, memperkokoh bahwa kamu Muhammad, Sayyiduna Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, tergolong daripada utusannya Allah. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya sekedar utusan, makhluk Allah yang paling mulia-mulianya makhluk. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Nabi itu 124.000 nabi. Kemudian itu yang paling utama-utamanya makhluk Allah. 124.000 nabi itu yang paling utama-utamanya makhluk Allah. Bercerita tentang nabi dan rasul. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi 113 yang namanya tadi nabi, sekarang rasul, 113 rasul. Ada yang mengatakan di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada dijelaskan di sana, I'anah, di dalam I'anah ada yang mengatakan
114, ada yang mengatakan 115 rasul. Kalau rasul sudah jelas, sudah barang tentu nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Makhluk-makhluk Allah yang mulia. Kalau rasul sudah jelas nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Karena rasul ini diutus oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah. Kalau nabi diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak menyampaikan kepada umatnya. Kalau rasul diberi wahyu oleh Allah untuk umatnya, untuk disampaikan kepada umatnya, dirinya sendiri dan umatnya. Kalau nabi hanya untuknya sendiri. Contoh nabi yang bukan rasul seperti Nabi Khidir, apa itu kan nabi bukan rasul. Nah sekarang rasul 113 rasul itu yang paling afdalnya makhluk Allah. Dipilih lagi oleh Allah yang rasul 113 rasul itu, kemudian yang wajib kita ketahui 25 rasul itu yang paling afdal lagi di atasnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, sampai kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi 25 rasul. Paling afdal, paling utama-utamanya makhluk Allah. Kemudian yang 25 rasul itu lagi, ada yang lebih ditinggikan lagi oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah 5 rasul yang namanya rasul ulul azmi. Yang ulul azmi itu paling afdalnya makhluk. Ada lagi yang di atasnya yang lebih afdal, yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu dari yang 5 menjadi 1 Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah yang dimaksud innaka di sini. Berarti yang paling muljanya makhluk, paling muljanya makhluk itunya, yang paling utama makhluk di dunia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau berbicara tentang innaka laminal mursalin, tentang rasul tadi. Kemudian saya tadi katakan kenapa sampai innaka laminal mursalin, katanya Allah di dalam surat Yasin ini. Nah sekarang dijelaskan di luarnya. Hadhihi suratu makkiyatun. Ini menjelaskan tentang surat. Surat ini, surat Yasin diturunkan. Hadhihi suratu makkiyatun, diturunkan di Mekah. Kenapa ada Makkiyah? Berarti bercerita tentang turunnya Al-Quran, tentang turunnya ayat-ayat turunnya Al-Quran. Ada surat yang diturunkan di Mekah namanya Makkiyah. Ada surat yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Namun tidak semuanya yang diturunkan di Mekah itu namanya Makkiyah, dan tidak semuanya yang diturunkan di Madinah dinamakan Madaniyah. Ini bercerita tentang hadhihi surah ini, hadhihi surah Makkiyatun, bercerita tentang Makkiyah, diturunkannya surat Yasin ini. Kenapa saya katakan demikian? Ini wasababun nuzuliha, nanti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Hadhihi suratu Makkiyatun, diturunkan di Mekah. Apa yang saya utarakan tadi, keterangan saya tadi, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Apa sebenarnya? Apa Makkiyah itu? Apa Madaniyah itu? Ada keterangannya dalam satu kitab ini dijelaskan. Al-Makkiyatu, sekarang ini kejelasannya. Al-Makkiyatu, adapun yang dinamakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah manuzila qabla hijratir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Makkiyatun manuzila qabla hijratir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla hijratir Rasul, sebelum hijrahnya Rasulullah. Maknanya Rasulullah masih ada di Mekah.
Karena hijrahnya Rasulullah itu yang dinamakan hijrah, pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya itu. Jadi makkiyatun manuzila qabla hijrati Rasul. Setiap surat Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, berarti Nabi masih ada di Mekah. Itu namanya surat Makkiyah. Wa in kana nuzuluhu bi ghairi Makkah. Walaupun diturunkannya bukan di negara Mekah, bukan di kota Mekah, bukan di daerah Mekah, tapi turun ayat itu sebelum Rasulullah hijrah. Masih beliau ada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Walaupun wa in kana nuzuluhu bi ghairi Makkah. Walaupun turunnya bukan di kota Mekah, tapi sebelum Nabi hijrah diturunkan Quran. Itulah yang dinamakan surat Makkiyah. Nah, kebalikannya waktu itu wa madaniyun, adapun surat yang dinamakan Madaniyah, manuzila ba'da hadhil hijrati, setiap ayat atau surat yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil hijrati, setelah hijrahnya Rasulullah. Begitu Rasulullah diperintahkan oleh Allah dari Mekah berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah sekarang ada di Madinah, sudah berhijrah ke Madinah, tidak di Mekah lagi. Turun ayat setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, turun ayat. Itulah ayat yang dinamakan Madani, ya. Wa in kana nuzuluhu bi Makkah, walaupun turunnya ayat itu ada di negara Mekah. Seperti Rasulullah pernah ke waktu Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah, ada di sana Rasulullah menerima Quran di dalam Ka'bah Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, itu tidak dinamai Makkiyah walaupun ada di Mekah, karena turunnya ba'dal hijrah, setelah hijrah. Jadi yang dinamakan surat Madaniyah itu turunnya surat Al-Quran setelah Nabi hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu dinamai surat Madaniyah. Sebelum hijrah Rasulullah, semua yang turun Al-Quranul Karim sebelum Rasulullah hijrah maka dinamai Makkiyah. Namun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun Al-Quran dinamai surat Madaniyah. Inilah kisahnya surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Wasababu nuzuliha. Nah, kebetulan surat Yasin ini diturunkan, hadis surah Makkiyatun diturunkan di Makkah. Berarti dinamai Makkiyah, berarti dia turun sebelum Rasulullah hijrah. Wasababu nuzuliha, dan adapun sebab turunnya hadis surah. Nah, bercerita tentang wasababu nuzuliha, sebab-sebab turunnya. Inilah, saya kan tadi bilang sampai innaka laminal mursalin. Kenapa Allah sampai berfirman demikian? Karena pasti ada sebab-sebab nuzulnya Al-Quran ini, sebab musababnya. Kalau Al-Quran ada, saya tadi mengatakan sumber hukum Islam adalah Al-Quran, setelah Al-Quran sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kalau hadis ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au nahwuha, itu yang dinamakan hadis atau sunnah. Qaulan au fi'lan au takriran au nahwuha. Kemudian bercerita tentang nuzul. Kalau Al-Quran dinamai asbabun nuzul,
turunnya Al-Quran itu dinamai asbabun nuzul. Kalau hadis bukan asbabun nuzul, tapi dinamai asbabul wurud. Kalau hadis dinamai asbabul wurud. Kalau Quran dinamai asbabun nuzul. Begitulah anak-anakku tentang tadi yang tentang Al-Quran, tentang Makkiyah, sekarang tentang nuzulul Quran. Kemudian wasababu nuzuliha. Kenapa sebab diturunkan surat Yasin ini oleh Allah? Annal kufara. Ini sebab diturunkannya. Annal kufara itu annal kufara, bahwasanya beberapa orang kafir itu qalu, orang kafir itu berkata. Orang kafir Quraisy di Mekah, karena ini masih di Mekah ini Rasulullah. Di Mekah annal kufara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Artinya orang kafir Quraisy ini tidak percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus Allah. Tidak percaya. Qalu, katanya orang kafir Quraisy. Mereka berkata, inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad. Orang kafir tidak pakai nabi-nabi karena tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itulah nabi. Laisa binabiyyin wala mursalin. Katanya orang kufar, Muhammad itu sebenarnya bukan rasul, bukan nabi. Tidak percaya akan kerasulannya Nabi Muhammad, akan kenabiannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya orang-orang kafir kufar. Kadang-kadang sampai sekarang dengan para wali, para ulama, pewaris al-ulama warasatul anbiya, warisnya para nabi, para ulama, para wali-wali, masih ada di desa, masih ada di pulau, masih ada di negara, mengajak kepada kebaikan, dia bahwa nabi, dia adalah pewaris nabi, ulama, dan dia wali. Terkadang tidak percaya juga, terkadang banyak yang tidak percaya. Sampai sekarang orang-orang yang imannya di dadanya, di hatinya tidak kuat, tidak percaya dengan pewarisnya para nabi walaupun sekarang. Ini nabi rasul dulu tidak dipercayai sama orang kufar. Sekarang ada kufar-kufar modern tidak percaya dengan para pewarisnya para nabi, bahkan memusuhi, bahkan dianiaya, bahkan diusahakan akan dibunuh dan lain sebagainya. Tidak mengambil apa yang disampaikan karena tidak disenang dengan orangnya. Terkadang kalau sudah meninggal, terkadang ada yang percaya. Contohnya seperti para wali-wali, wali Songo, apa itu. Seandainya beliau masih ada, menyampaikan, banyak yang ditentang, tidak percaya. Namun setelah tidak ada, sudah percaya. Terkadang itu ada yang demikian. Banyak sekarang memusuhi waris-waris Nabi. Bukan hanya dulu. Dulu Nabi yang dimusuhi. Sekarang pewaris-pewarisnya Nabi. Itu anak-anakku sekalian, hati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan hal yang demikian. Itu kufar modern namanya yang demikian. Kufar milenial. Kemudian orang kafir Quraisy, orang kufar tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Bahwa itu Nabi, Nabiullah, tidak percaya. Tidak percaya sama sekali. Kenapa saya harus percaya kepada Muhammad, katanya. Wa huwa yatimu Abi Talibin. Muhammad itu anak yatimnya Abu Talib, bukan rasul, bukan nabi. Wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allama al-ilmi minal muallimi. Fa kaifa yasiru nabiyan. Katanya orang kafir, kenapa tidak percaya orang kafir? Katanya, kenapa saya harus percaya kepada Muhammad? Kenapa saya harus percaya kepada Muhammad? Bahwa Muhammad itu katanya Rasul, katanya Nabi, tidak percaya. Muhammad itu hanya anak yatimnya Abu Talib. Dia tidak pernah mengaji. Nah ini. Wa madhaba ilal maktabi, tidak pernah sekolah, tidak pernah mondok. Seandainya sekarang. Tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, tidak pernah mengaji, tidak pernah ke surau-surau. Ke langgar, ke surau, tidak pernah Muhammad ini.
Tidak pernah berguru kepada seorang guru, ilal muallim minal muallimi. Tidak pernah mengaji kepada seorang guru, kepada ustadz, kepada kiai, kepada wali, kepada dosen. Tidak pernah berguru. Mengapa saya harus percaya? Katanya orang kufar Quraisy. Jadi tidak percaya orang kafir. Orang kafir Quraisy pada waktu itu sampai berkata yang demikian. Fa kaifa yasiru nabiyan? Bagaimana mengaku dia seorang nabi, seorang rasul? Tidak pernah belajar, tidak pernah apa? Karena dia belum tahu. Dia belum tahu bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Belum tahu. Pada Nabi Muhammad saja tidak percaya. Fakana al-kuffaru musirrina fi inkarihim. Jadi orang-orang kafir kufar Quraisy itu tetap, ya tutup pintunya, tutup. Orang kafir Quraisy itu tetap tidak mempercayai, mantap di dalam tidak percayanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya. Fi inkarihim musirina wa fi inkarihim. Maka dengan demikian faraddallahu ta'ala qaulal kuffari, faradda maka menolak siapa Allah Ta'ala qaulal kuffari akan perkataannya orang-orang kafir. Wa anzala dan menurunkan siapa Allah hadhihi surat, akan inilah surat. Ditolak oleh Allah perkataannya orang-orang kufar yang tidak mempercayai bahwa Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi, seorang rasul. Tidak percaya orang kufar, ditolak oleh Allah. Maka Allah menurunkanlah, dengan penolakannya Allah ini, Allah turunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Wal innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu Muhammad pasti kamu seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu asbabun nuzulnya Quran surat Yasin ini. Makanya katanya saya tadi, innaka laminal mursalin. Ditolak oleh Allah langsung. Faradallahu ta'ala qaulal kufar wa anzala hadhihi surata, sehingga Allah menurunkan surat ini. Inilah asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya surat Yasin. Wa syahida bidzatihi al-jalili ala risalatihi. Wa syahida dan menyaksikan Allah bidzatihi dengan zatnya Allah al-jalili yang maha agung, ala risalatihi atas terutusnya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad, wa nubuwatihi dan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Allah? Faqala, berfirman siapa Allah, ya Muhammadu in angkaral kuffara risalataka fala taghtamma bidzalika. Katanya Allah kepada Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah menyaksikan langsung dengan zatnya Allah yang maha agung. Ya Muhammad, hei Nabi Muhammad, cakna Gusti Allah, acak so sabana bakna eko cak eta eka percaya ika orang kafir Quraisy, acak so sabana. Jangan susah kamu Muhammad. Walaupun kamu tidak dipercayai terutusmu sebagai rasul dan sebagai nabi, tidak dipercayai oleh Allah, katanya Allah, jangan susah kamu. Ana asyhadu, saya sendiri yang menyaksikan. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad innaka laminal mursalin, bahwa kamu adalah betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya Rasulullah, langsung Allah sendiri yang menyaksikan atas terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa orang kufar kecil, ini Allah sendiri, Rabbul Alamin, Rabbul Jalil, Rabbul Alamin, Tuhan yang maha agung, Tuhannya semesta alam,
Rabbul Arsyil Azim. Allah Subhanahu wa taala langsung, ana asyhadu innaka laminal mursalin. Ini katanya Allah Subhanahu wa taala. Falamma kanat, maka setelah ada apa hadis suratu dallatan wa syahidatan ala risalatihi, fala jarama annaha sarat kalbal qur'ani. Falamma kanat, maka setelah ada apa hadis suratu, inilah surat, dallatan itu menunjukkan, wa syahidatan dan menyaksikan, ala risalatihi, fala jarama annaha sarat kalbal qur'ani. Maka setelahnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan sendiri dengan zatnya Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah, dan Nabi Muhammad dalatan menunjuk, surat ini dalatan menunjukkan, syahidatan ala risalatihi, Allah menunjukkan dan menyaksikan serta menyaksikan sendiri dengan zatnya Allah bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Maka dengan hebatnya surat Yasin ini sampai begini asbabun nuzulnya, langsung Allah sendiri yang menyaksikan. Di dalam asbabun nuzulnya ini Allah sendiri berfirman menyaksikan dengan terutusnya Nabi Muhammad. Maka dengan demikian Quran ini, dari hebatnya surat Yasin ini, maka syarat kalbal Qur'ani, surat Yasin ini dinamakan hatinya Al-Quran. Jadi hatinya Al-Quran surat Yasin ini. Ini katanya ini surat Yasin. Kalau ada orang tanya apa hatinya Al-Quran, surat Yasin. Dari hebatnya surat Yasin ini sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hatinya Quran. Dari mana tahu bahwa Allah menjadikan surat Yasin ini sebagai kalbul Quran, hatinya Quran? Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabdanya, kama sebagaimana sesuatu, qala bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa katanya Rasulullah? Inna likulli syai'in kalban wa qalbal Qur'ani wa qalbul Qur'ani Yasin. Ini dalilnya bahwa surat Yasin adalah artinya Al-Quran. Katanya Rasulullah qala alaihi salatu wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah, di atasnya, saya tadi terbaca di bawahnya, di atasnya inna likulli syai'in, katanya Rasulullah, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Inna sesungguhnya itu likulli syai'in, tetap bagi setiap sesuatu, qalban apa? Qalban hati, wa qalbul Qur'ani dan adapun wa qalbul Qur'ani dan adapun hatinya Al-Qur'an itu Yasin, surat Yasin. Ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasul, inna likulli syai'in qalban, setiap sesuatu, apapun saja, setiap sesuatu ini inna likulli syai'in, setiap sesuatu katanya Nabi qalban, punya hati. Manusia punya hati. Kambing ada hatinya, lembu ada hatinya, ada hatinya. Setiap sesuatu ada hatinya. Manusia ada hatinya, yang mengontrol semuanya itu hati. Apa katanya hati? Kemudian sekarang, dan adapun hatinya Al-Quran, wa qalbul Qur'ani, ini hadisnya Rasulullah, wa qalbul Qur'ani, dan adapun hatinya Al-Quran adalah Yasin, surat Yasin. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah yang dirahmati Allah, Quran surat Yasin ini adalah hatinya Al-Quran. Jangan sampai kalian melupakan walaupun sehari semalam untuk membaca surat Yasin. Dari hebatnya surat Yasin dijadikan oleh Allah sebagai
oleh Rasulullah sebagai hatinya Quran. Kalau Rasulullah sudah mengatakan demikian, berarti ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah tidak akan berbicara apapun kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ini di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan berbicara tanpa adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah bukan karena hawa nafsunya sendiri, kemauannya sendiri. Apa yang dibicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu dari Rabbul Arsyil Azim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya katanya Rasulullah, hatinya, setiap sesuatu ada hatinya. Sedangkan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Terusannya hadisnya Rasulullah, ini masih hadisnya Rasulullah. Katanya Rasulullah, wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyara marratin. Nah, ini makanya saya tadi bilang sama antum semuanya, jangan melupakan surat Yasin walaupun sekali dalam sehari semalam. Kalau tidak mampu sehari semalam, satu hari sekali, satu malam sekali, paling tidak satu hari satu malam sekali. Kalau tidak mampu sehari semalam sekali, ya paling tidak satu minggu sekali, ataupun satu bulan sekali. Kalau bisa satu malam sekali. Kalau lebih bisa lagi setiap selesai sholat sekali. Kalau tidak mampu ya sekali sehari semalam lah. Usahakan surat Yasin jangan ditinggal. Dari hebatnya surat Yasin, hatinya Quran. Hatinya Quran. Waman qara'aha, katanya Nabi, waman dan siapa orang qara'a yang membaca, siapa man, orang maksudnya man. Waman dan siapa orang qara'a yang membaca, siapa orang akan Yasin, kataba maka menulis siapa Allah Ta'ala, kataba maka menulis atau mencatat siapa Allah lahu kepada orang qiraatal Qur'ani akan membaca Al-Qur'an asyara marratin akan 10 beberapa kali. Ini hebatnya Al-Qur'an surat Yasin. Hebatnya Yasin. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Siapa orang yang membaca surat Yasin, katanya Rasulullah, wa man qara'aha kataballahu, siapa orang yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qiraatal Qur'ani asyara marratin, berarti satu kali saja. Karena hebatnya hatinya Quran. Siapa yang membaca surat Yasin sekali saja, katanya Rasulullah, berarti dicatat oleh Allah seperti membaca Quran, dicatat oleh Allah qiraatul Qur'ani, membaca Quran 10 kali. Ini khatam Quran 10 kali, baca Yasin sekali. Bandingkan, apakah mampu antum semuanya semalam membaca 10 kali Quran dengan khatam? Mungkin ada yang mampu, tapi 101 yang mampu, atau bisa 1001 yang mampu semalam membaca Quran 10 kali. Beda dengan para wali-wali, beda dengan para sahabat-sahabat Nabi dulu, ya banyak yang bisa. Kalau sekarang membaca Quran semalam 10 kali, menghatamkan Quran semalam 10 kali, Masya Allah, jarang orang yang mendapatkan yang demikian 10 kali semalam. Nah, ini ada. Membaca Quran sekali saja sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Surat Yasin, membaca surat Yasin, baca sekali saja surat Yasin sama dengan membaca Quran 10 kali. Baca Quran, hatam Quran 10 kali. Ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan dulu, tinggal sedikit ke bawah, masih siang.
Wa kama qala alaihi salatu wassalam. Ini sabda Rasulullah lagi. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi hadis. Wa kama, dan sebagaimana sesuatu qala bersabda siapa alaihi salam, Nabi alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Rasulullah, sabdanya lagi yang kedua ini? Inna ahlal jannati la yakra'una syai'an minal Qur'an illa Taha wa Yasin wa surat ar-Rahman. Inna ahlal jannati sesungguhnya penghuni surga itu la yakra'una, tidak membaca siapa mereka ahlul jannah, itu la yakra'una, tidak membaca siapa mereka ahlul jannah, syai'an akan sesuatu, syai'an akan sesuatu minal Qur'ani daripada Al-Qur'an, illa Taha kecuali Taha. Nah, ini ada petir. Semoga kita semuanya selamat. Amin Allahumma amin. Wa man qara'aha, ini Innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha. Mana ini sudah? Wa kama qala alaihi salatu wasallam, innallaha ta'ala wa kama qala alaihi salatu wasallam, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala itu qara'a membaca siapa Allah surat Yasin. Ini tadi terlangkah di bawahnya, ini sekarang sudah jauh ke bawah yang tadi dibaca ini anak-anakku. Di atasnya wa kama, dan sebagaimana sesuatu qala telah bersabda siapa alaihi salam, Nabi alaihi salam, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala qara'a surat Yasin membaca siapa Allah surat Yasin akan surat Yasin, wa Taha dan surat Taha, qabla ayyahlukas samawati wal arda. Ini katanya Rasulullah tadi terlangkah itu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha. Ada tambahnya lagi surat Taha ini. Katanya Rasulullah, Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala membaca surat Yasin dan surat Taha qabla ayyahlukas samawati, sebelum Allah menjadikan langit 7 lapis langit. Ayyahlukas samawat, sebelum Allah qabla ayyahluka sebelum hendak menjadikan siapa Allah as-samawat akan beberapa langit, wal arda dan bumi. Sebelum Allah menjadikan langit dan sebelum Allah menjadikan bumi, Allah sudah membaca surat Yasin. Allah sudah membaca surat Yasin dan surat Taha. Ada tambahnya lagi ini surat Taha. Tapi yang tadi hatinya Quran tidak, Taha tidak termasuk, hanya surat Yasin. Sekarang Allah sudah membaca sebelum Allah menjadikan langit beberapa langit samawat dan bumi, Allah sudah membaca surat Yasin. Sebelum dijadikan langit dan bumi, Allah sudah menjadikan surat Yasin, sudah membaca surat Yasin, dan Allah juga membaca surat Yasin dan surat Taha. Kapan Allah menjadikan sebelum ini? Apakah dekat masanya? Sebelum dijadikan oleh Allah langit dan sebelum dijadikan oleh Allah bumi, 1 tahunkah, 2 bulankah, atau 1 harikah? Diteruskan oleh Rasulullah, qabla an yahlukas samawati wal arda bi alfai amin, 2000 tahun. 2000 tahun Allah belum menjadikan, sebelum Allah 2000 tahun belum menjadikan langit, dan 2000 tahun sebelum menjadikan bumi Allah sudah membaca surat Yasin. Allah sudah membaca surat
Yasin, dan Allah sudah membaca surat Taha. Allah membaca surat Yasin dan surat Taha. Ini sebelum jadi bumi, sebelum jadi langit. 2 tahun, 2000 tahun Allah membaca, baru dijadikan langit dan bumi. 2000 tahun batasnya, bukan batas yang sedikit, bukan jarak yang sedikit. 2000 tahun. Umur kita ini semuanya dikumpulkan tidak ada. 1000 tahun saja tidak ada, dikumpulkan semua anak-anak. Tidak ada 1000 tahun. Ini 2000 tahun. 200 tahun aja mungkin tidak ada. Ini 2000 tahun. 2000 tahun Allah membaca surat Yasin dan surat Taha. Baru setelah 2000 tahunnya Allah menjadikan langit dan bumi. Dari hebatnya surat Yasin dan Taha ini lagi. Hanya yang disebut artinya Quran hanya Yasin. Taha tidak mengikut Yasin. Maka anak-anakku sekalian, jangan lupakan Yasin. 2000 tahun baru Allah menjadikan langit dan bumi. 2000 tahun membaca surat Yasin, Allah baru menjadikan langit dan bumi. Falamma sami'at, maka setelah mendengar. Falamma sami'at al malaikatu, falamma sami'at, maka setelah mendengar siapa al malaikatu, para malaikat, beberapa malaikat. Sewaktu Allah membaca surat Yasin, Allah membaca surat Taha, malaikat mendengar. Malaikat mendengar. Qalu, berkata para malaikat yang banyak itu, yang berjuta-juta, bermiliar-miliar malaikat itu. Qalu, berkata siapa malaikat itu, setelah mendengar Allah membaca surat Yasin dengan surat Taha. Kemudian apa katanya malaikat? Tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuba, beruntunglah, li ummati Muhammadin, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sudah bilang begitu, berkata begitu malaikat. Tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nazala alaihim hatani suratani. Nazala, yang turun alaihim atas mereka, umat Muhammad. Apa? Hatani suratani. Hatani inilah 2, suratani 2 surat. Artinya 2 surat ini. Beruntunglah katanya malaikat, para malaikat umatnya Nabi Muhammad, yang nanti diturunkan oleh Allah 2 surat ini. Maksudnya surat Yasin dengan surat Taha. Beruntunglah nanti umatnya Nabi Muhammad yang dituruni surat 2 ini. Surat 2 ini, surat Yasin dan surat Taha. Kontongan umatnya Nabi Muhammad ontong. Cakna malaikat. Ontong pagi umatnya Muhammad seetoroni ada 2 surat ria. Surat Yasin kalaban surat Taha. Malaikat semua sudah bilang begitu. Wa tuba liman tahammala bihima, dan beruntung lagi bagi orang yang hafal surat Yasin dengan surat Taha. Makanya kalau bisa antum semua dari sekarang usahakan hafalkan surat Yasin ini. Hafalkan surat Yasin dan hafalkan juga surat Taha. Kalau Yasin insya Allah antum semua ada yang hafal. Mungkin ada banyak yang hafal surat Yasin. Tapi kalau surat Taha kadang-kadang tidak dibaca ini. Hanya yang lain-lain mungkin yang dibaca. Karena mau rezeki banyak baca surat Waqi'ah. Terus kenapa baca surat Waqi'ah? Mau kaya kiai. Itu surat Waqi'ah terus yang dibaca. Ini. Terkadang surat Yasin dibaca, surat Waqi'ah, karena Yasin adalah qalbul Quran. Taha tidak dibaca. Padahal begini riwayatnya Taha. Ini kehebatannya surat Taha. Hanya tidak sampai kepada Yasin karena Yasin dijadikan hatinya Quran. Baca juga surat Taha. Beruntung yang diturunkan 2 surat ini katanya malaikat. Masya Allah, untungnya umatnya Muhammad pakai seetoroni ria, katanya
katanya malaikat. Kemudian dan juga beruntunglah yang hafal surat Taha dengan surat Yasin. Hafalkan anak-anakku sekalian. Wa tuba li alsinatin tatakallama bihima. Lagi ini katanya malaikat. Setelah malaikat mendengar, waktu malaikat ngidingakan Allah semaca surat Yasin, kalaban Allah semaca surat Taha. Sebelum itu tiakan langit kalaban bumi. Kemudian lagi apa katanya malaikat? Watuba ontongna, beruntunglah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang watuba li alsinatin, watuba dan beruntunglah li alsinatin. Sekarang beberapa lisan. Beruntunglah beberapa lisan. Mulut colok ontong, colok ontong, colok jeria, colok seberma. Beruntunglah mulut, beberapa mulut yang bagaimana, lisan yang bagaimana yang beruntung katanya malaikat di sini. Lisan yang bagaimana yang beruntung menurut sabda Rasulullah katanya malaikat di sini. Tatakallama bihima, yang membaca, yang berbicara maksudnya, yang membaca apa lisan bihima dengan hatani suratani. Katanya malaikat, Masya Allah, beruntunglah mulut-mulut yang membaca surat Yasin dan surat Taha. Kalau sudah malaikat yang bilang begitu, berarti malaikat tahu kehebatannya surat Yasin, tahu kehebatannya surat Taha, kehebatannya surat Taha, kehebatannya surat Yasin tahu. Dari mana taunya? Awal saja sudah diketahui, sudah mendengar Allah yang membaca Yasin dan Taha sebelum dijadikannya langit dan sebelum dijadikannya bumi. 2000 tahun baru dijadikan oleh Allah. Allah membaca Yasin, Allah membaca Taha, belum dijadikan langit, belum dijadikan bumi. 2000 tahun kemudian baru dijadikan langit dengan bumi. Ya sudah barang tentu dengan isinya langit dan bumi. Kalau langitnya tidak ada, buminya tidak ada, masa isinya ada di mana? Kalau sudah dijadikan, sudah barang tentu isinya langit dengan isinya bumi. Ini beruntung bagi mulut-mulut yang membaca surat ini. Maka anak-anakku rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, kita sekalian mari kita usahakan supaya masuk di dalam keheranannya malaikat yang mengatakan keberuntungan. Beruntunglah bagi lisan-lisan yang membaca surat Yasin dan surat Taha. Mari kita usahakan baca terus surat Yasin, baca surat Taha. Nanti ada ini kehebatannya surat Yasin, ada kehebatannya surat Yasin nanti ini akan saya terangkan, tapi masih jauh ini, masih halaman 3 ini, masih halaman 3 anak-anakku. Nanti akan diketahui apa kehebatannya surat Yasin. Kalau membaca surat Yasin apa? Sekali baca surat Yasin bagaimana? Bagi orang yang hatinya ropek hatinya, apa itu namanya, hatinya gundah gulana, hatinya tertutup, bagaimana supaya terbuka dengan surat Yasin ini? Orang yang miskin, bahkan katanya di sini bukan hanya miskin, fakir, di bawahnya miskin lagi itu fakir. Bagaimana supaya kaya dengan surat Yasin? Bagaimana pengamalannya? Ada semua di sini keterangannya nanti. Maka anak-anakku sekalian rahimakumullah, nanti pengajian surat Yasin ini, pengajian tafsir surat Yasin ini jangan ditinggal, ikut terus pengajiannya. Supaya kita dapat barakahnya, supaya kita dapat kemanfaatannya, sehingga kita bisa selamat dengan perantaranya, bisa selamat di dunia dan bisa selamat nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Ada semuanya keterangannya di sini. Beberapa khasaisun, beberapa khasiat-khasiat di sini nanti. Bagaimana kalau mau untuk keselamatan, bagaimana caranya? Untuk kebahagiaan di dunia bagaimana caranya, kebahagiaan di dalam kubur bagaimana caranya, kebahagiaan di akhirat nanti bagaimana caranya dengan surat Yasin ini. Dengan surat Yasin. Maka anak-anakku rahimakumullah yang dirahmati Allah,
Ini tadi, usahakan kita jangan dilupakan apa yang saya terangkan tadi di atas. Sering baca-baca kitabnya ini supaya kita tahu, mengerti bagaimana surat ini diturunkan, apa kehebatannya surat Yasin, dan apa kehebatannya. Di dalamnya juga ada kehebatannya surat Taha di dalam Al-Qur'anul Karim. Ingat anak-anakku rahimakumullah, begitu keistimewaan surat Yasin. Dari awal turunnya, sebab musabab turunnya, diturunkan di mana, ini sudah terjawab semuanya, sehingga kita mengetahui dan mengerti sekarang asbabun nuzulnya hadhihi surah, maksudnya surat Yasin. Surat Yasin dijadikan oleh Allah. Kalau ada orang tanya apakah, sekali lagi saya usahakan mengingat antum semuanya, apakah hatinya Quran? Hatinya Quran adalah surat Yasin, bukan yang lain-lain. Ini sudah ada keterangannya, ada kitabnya, kitab Tafsir Hamami. Tafsir Hamami awal-awalnya sudah dijelaskan, tafsir surat Yasin. Di awalnya halaman 2 sudah dijelaskan bahwa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya Quran adalah surat Yasin. Hatinya Quran adalah surat Yasin. Kalau ada orang bilang, oh hatinya Quran ini, tanyakan keterangannya dari mana? Adakah keterangan dari Al-Quran? Ataukah ada keterangan dari hadis? Kalau ini jelas, kitabnya ada tafsir surat Yasin. Keterangannya bukan keterangan tafsirnya, tetapi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali baca surat Yasin sama dengan menghatamkan Quran berapa kali? 10 kali. Ingat ini. Sekali baca Yasin, 1 kali baca Yasin sama dengan membaca surat Al-Quran, menghatamkan Quran asyara marratin, 10 kali. Kalau 2 kali baca Yasin berarti sama dengan menghatamkan Al-Quran 20 kali. 20 kali. Nah, begini itu kalau 20 kali. 10 kali masih begini. Kalau 20 kali, begini. Kalau mampu baca Yasin setiap selesai salat, berarti setiap selesai salat kita semuanya membaca dan menghatamkan Al-Quran 10 kali setiap selesai salat. Coba bandingkan. Hatinya Quran ini dibaca sekali sama membaca Al-Quran 10 kali. Kalau 1 kali kita dalam majelis membaca surat Yasin, berarti kita 10 kali. Sekali baca surat Yasin berarti sama dengan 10 kali menghatamkan Al-Quran. Kalau rombongan seperti ini sekian banyaknya misalkan baca, Masya Allah, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala berlipat-lipat ganda, sehingga akan menjadi lantaran dan kebahagiaan serta kenikmatan kita fid dini wad dunya wal akhirah, akan menjadi kebahagiaan dan kesenangan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Semoga anak-anakku yang berbahagia ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini dulu. Allahu a'lam bissawab. Nanti setelah ini diteruskan lagi. Wa kama qala alaihi salatu wassalam inna ahlal jannati. Nah ini tadi saya terlangkah ke bawah sini, dari atas terlangkah ke bawah. Nanti wa kama qala alaihi salatu wassalam inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Taha wa Yasin wa suratur Ar-Rahman wa suratur Rahman. Sampai di sini saja. Allahu a'lam bissawab. Semoga dan mudah-mudahan ilmu ini jadi kemanfaatan bagi kita semuanya. Barakahnya kitab ini jadi barakah dan jadi kemanfaatan bagi kita semua. Kita semua dapat barakahnya Quran, surat, kitab tafsir Yasin, dan dapat barakahnya Quran surat Yasin dan barakahnya musannif yang mengarang ini, serta sama-sama kita semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita bermanfaat, jadi keselamatan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 Allahumma amin. Bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati wa bi sirri asraril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin 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 Allahumma amin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.